Setelah mengetahui agenda presentasi kelompok 2, mari kita awali presentasi kita hari ini dengan Kerajaan Samudra Pasai. Mari kita mulai dengan Kerajaan Samudra Pasai. Berdirinya Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai didirikan pada tahun 1267 oleh Sultan Malik As-Saleh. Kerajaan ini merupakan gabungan dari Kerajaan Pasai dan Perlak yang sudah ada sebelumnya. Samudra Pasai terletak di wilayah yang strategis, dekat dengan Laut dan Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan ke Persia, Arab, Cina, dan India. Hal ini membuat Samudra Pasai berkembang menjadi pusat perdagangan besar. Raja-raja Kerajaan Samudra Pasai, Sultan Malikul Saleh 1257 Masehi sampai 1297 Masehi, Sultan Muhammad Malikul Zahir 1297 Masehi sampai 1326 Masehi, Sultan Mahmud Malik Az-Zahir 1326 Masehi sampai 1345 Masehi, Sultan Malik Az-Zahir 1345 Masehi sampai 1346 Masehi, Sultan Ahmad Malik Az-Zahir 1346 Masehi sampai 1383 Masehi, Sultan Zain al-Abidin Malik Az-Zahir 1383 Masehi sampai 1405 Masehi, Sultanah Rasyah 1405 Masehi sampai 1412 Masehi, Sultan Salah ad-Din dari 1412 Masehi 1422 Masehi, Sultan Abu Zaid Malik Zahir dari tidak diketahui sampai 1455 Masehi, Sultan Mahmud Malik Az-Zahir dari 1455 Masehi sampai 1477 Masehi, Sultan Zain al-Abidin dari 1477 Masehi sampai 1500 Masehi, Sultan Abdullah Malik Az-Zahir dari 1501 Masehi sampai 1513 Masehi, Sultan Zain al-Abidin dari 1513 Masehi sampai 1524 Masehi. Kemudian adalah peran atau kehidupan Kerajaan Samudra Pasai di bidang ekonomi, politik, dan sosial. Kehidupan ekonomi Kerajaan Samudra Pasai adalah sebagai bandar perdagangan yang besar. Kemudian, Kerajaan Samudra Pasai juga mengeluarkan mata uang emas yang disebut dengan dirham. Dan salah satu pencapaian Kerajaan Samudra Pasai dalam bidang ekonomi adalah dominasinya dalam perdagangan maritim, serta keberhasilan mereka dalam mengendalikan jalur perdagangan rempah-rempah yang memberikan keuntungan besar bagi perekonomian Kerajaan Samudra Pasai. Kemudian, Kerajaan Samudra Pasai memiliki peran penting dalam bidang politik pada masa kejayaannya. Kerajaan Samudra Pasai menjalin hubungan diplomatik dengan berbagai kerajaan dan kesultanan di Asia, termasuk Kesultanan Malaka dan kerajaan-kerajaan di Timur Tengah. Selain itu, Kerajaan Samudra Pasai juga berperan sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan internasional yang strategis, yang memperkuat pengaruh politiknya di kawasan tersebut. Dan yang terakhir adalah Kerajaan Samudra Pasai juga memiliki peran penting dalam bidang sosial selama masa kejayaannya pada abad ke-13 hingga abad ke-16, yakni sebagai pusat penyebaran Islam, budaya, dan bahasa Arab di Asia Tenggara. Selain itu, kerajaan ini juga menjadi pusat perdagangan yang ramah, yang memungkinkan interaksi sosial dan budaya antar bangsa.
Runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai. Keruntuhan Kerajaan Samudra Pasai terjadi karena sejumlah faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi konflik keluarga kerajaan yang memuncak dalam perang saudara dan perebutan kekuasaan di istana pada akhir abad ke-14. Untuk menyelesaikan konflik ini, Sultan Pasai mencari bantuan dari Kerajaan Malaka. Selain itu, faktor eksternal yang berpengaruh adalah serangan dari Kerajaan Majapahit pada tahun 1345 hingga 1350. Penyerangan ini didasarkan pada perlakuan tidak pantas dari Sultan Ahmad Malik Az-Zahir. Pada tahun 1521, kerajaan ini mengalami kemunduran setelah peristiwa peperangan Portugis yang juga turut berkontribusi pada peruntuhan Samudra Pasai. Setelah kebagian Kerajaan Samudra Pasai, mari kita ke bagian Kerajaan Malaka. Berdirinya Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka ditempatkan pendiriannya pada tahun 1402. Kerajaan Malaka dihadiri oleh para muswara, anak dari Raja Sriwijaya di Palembang. Pendiri kerajaan ini disinyalirkan berkaitan dengan perang saudara di Majapahit yang menyebabkan para muswara melarikan diri ke Tumasik, Singapura, dan kemudian menuju ke Semenanjung Malaya. Selanjutnya raja-raja di Kerajaan Malaka. Yang pertama ada Raja Parameswara yang berkuasa antara tahun 1402 hingga 1409. Yang kedua ada Raja Iskandar Shah yang berkuasa antara tahun 1409 hingga 1414. Yang ketiga ada Muzaffar Shah yang berkuasa antara tahun 1424 hingga 1458. Yang keempat ada Sultan Mansur Shah yang berkuasa antara tahun 1458 hingga 1477. Yang kelima ada Sultan Alauddin Shah yang berkuasa antara tahun 1477 hingga 1488. Yang keenam dan terakhir adalah Sultan Mahmud Shah yang berkuasa antara tahun 1488 hingga tahun 1511. Peran Kerajaan Malaka dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial. Dalam bidang ekonomi, salah satu peran atau kehidupan ekonomi kerajaan adalah Malaka dikenal sebagai pusat perdagangan maritim yang strategis berkat lokasinya di Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan utama antara timur dan barat. Perdagangan dari berbagai negara seperti Arab, India, Cina, dan bahkan Eropa datang ke Malaka untuk berdagang. Dalam bidang politik, kondisi kehidupan Kerajaan Malaka adalah dengan menerapkan sistem pemerintahannya dengan sistem monarki, yakni Sultan sebagai kepala negara. Sultan memiliki kekuasaan absolut namun dibantu oleh para pembesar istana yang terdiri dari bendahara, temanggung, laksmana, dan syah bandar. Dalam bidang sosial, karena posisinya sebagai pusat perdagangan internasional, Malaka pun menjadi rumah bagi berbagai komunitas etnis, termasuk Melayu, Cina, India, Arab, dan bahkan beberapa komunitas Eropa. Keragaman ini menciptakan masyarakat yang kosmopolitan. Kemudian runtuhnya Kerajaan Malaka. Pada masa kekuasaan Sultan Alauddin Shah, kondisi ekonomi kerajaan cukup stabil, tetapi secara politis mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan banyak daerah yang ditaklukkan, kemudian melepaskan diri serta terjadi beberapa pemberontakan oleh Sultan Mahmud Shah. Pada masa Sultan Alauddin Shah, Kerajaan Malaka semakin mengalami kemunduran karena wilayahnya hanya mencakup Semenanjung Malaka. Daerah-daerah lain telah memisahkan diri dan menjadi kerajaan baru. Dalam kondisi demikian, pada tahun 1511, Malaka jatuh ke tangan Portugis yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Setelah kita ke bagian Kerajaan Malaka, materi terakhir kita adalah Kerajaan Aceh.
Kesultanan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Muqayyad Shah pada tahun 1496 di atas wilayah Kerajaan Lamuri. Kerajaan Aceh Darussalam ini dibangun atas puing-puing kerajaan Hindu dan Buddha sebelumnya, seperti Kerajaan Indrapurba, Kerajaan Indrapurwa, Kerajaan Indrapatra, dan Kerajaan Indrapura. Raja-raja yang ada di Kerajaan Aceh ialah 1. Sultan Al-Muqayyad Shah, 2. Sultan Salahuddin, 3. Sultan Alauddin Riayat Shah, 4. Sultan Selim Shah, 5. Sultan Mansur Shah, 6. Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar, 6. Sultan Iskandar Muda. Bidang-bidang kerajaan di Aceh. Bidang ekonomi. Kehidupan sosial dan ekonomi Kerajaan Aceh, sebuah kerajaan Islam di Pulau Sumatera, bertumpu pada pelayaran dan perdagangan. Pada masa kejayaannya di bawah Sultan Iskandar Muda 1607 Masehi sampai 1636 Masehi, Aceh menjadi pusat perdagangan maritim dengan komoditas utama lada. Lada sangat diminati di Eropa, dan Aceh memiliki lokasi yang strategis serta menguasai jalur perdagangan. Selain lada, Aceh juga mengekspor emas, minyak tanah, kapur, sutera, kapas, kapur barus, menyan, dan belarang. Aceh juga mengimpor kain dan minyak wangi. Selanjutnya, bidang politik. Kehidupan politik Kerajaan Aceh dipimpin oleh seorang sultan atau bisa disebut dengan raja. Lalu untuk sistem pemerintahannya, Kerajaan Aceh menerapkan sistem monarki atau dari garis keturunan. Pada masa berdirinya, Kerajaan Aceh awalnya berada di Kampung Pandemi, lalu pindah ke Darut Dunia. Lalu ibu kota Kerajaan Aceh berada di Bandar Aceh Darussalam, tetapi dipindah ke Malah pada tahun 1873. Kehidupan politik Kerajaan Aceh bermula pada raja pertamanya, yaitu Sultan Ali Muqayyad Shah yang menjabat sejak tahun 1514 hingga 1528 Masehi. Di masa itu, Kerajaan Aceh mampu meluaskan wilayah dan membantu menyerang penjajah dari Portugis. Berikutnya, pada masa Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar, Kerajaan Aceh kembali pulih setelah di masa pemerintahan Sultan Salahuddin kemerosotan. Kemudian bidang sosial. Munculnya Kerajaan Aceh dan menjadi sebuah kerajaan Islam yang besar serta mampu menguasai kawasan di ujung utara Sumatera. Bukan hanya itu, Kerajaan Aceh juga berhasil menjalin kerjasama dengan negara-negara Islam, misalnya Turki, Mesir, serta Abyssinia. Lokasi yang sangat strategis membuat Kerajaan Aceh menjadi titik penyebaran dan menjadi bandar perhubungan bagi negara Islam. Runtuhnya Kerajaan Aceh. Runtuhnya Kerajaan Aceh dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. 1. Perang dengan Belanda. Pada tahun 1904, Sultan terakhir Aceh, Sultan Muhammad Daud Shah, ditangkap oleh Belanda, menandai akhir resmi Kerajaan Aceh sebagai entitas politik yang independen. 2. Konflik internal. Sebelum invasi Belanda, Aceh juga mengalami konflik internal yang melemahkan stabilitas kerajaan, perebutan kekuasaan di antara bangsawan, suksesi yang sering diperebutkan, serta ketidakstabilan politik dan ekonomi turut berkontribusi pada lemahnya kerajaan. 3. Penurunan ekonomi. Selama abad ke-18 dan 19, Aceh mengalami penurunan ekonomi karena menurunnya kontrol atas perdagangan lada dan komoditas lainnya. Penurunan pendapatan ini membuat kerajaan semakin sulit untuk mempertahankan kekuatannya.